teman-teman yang akhirnya menjadi penyandang disabilitas karena suatu kondisi, karena suatu keadaan, itu mereka sulit sekali untuk bisa menerima diri mereka. Bahkan ada beberapa yang sampai marah sama Tuhan. Saya memilih untuk menerima takdir saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo kece people. Senang banget kembali aku Zelda Maharani menemani kekosongan dan kesepian hati kalian para jomblo. Buat yang nggak jomblo tapi LDR ya rasanya beda-beda tipis lah ya. Gimana di kota kalian? Apakah hujan tetap terus mengguyur, membasahi? Sok puitis jadinya nih ya. Seperti biasa, aku datang dengan Break the Rules yang isinya adalah talk show inspiratif dengan tamu-tamu yang juga inspiratif sesuai dengan bidangnya masing-masing nih. Dan kali ini aku kedatangan seorang cowok ganteng, cowok manis di depan saya gitu ya. Dia mahasiswa baru loh, jadi buat teman-teman mahasiswa baru yang jomblo bisa kali ya, ini ganteng soalnya. Aku mau nyapa dulu, hai, halo. Halo, Ai. Boleh? Halo Kak Zelda. Perkenalkan diri dulu. Oke, halo semuanya. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya AKBAR, Akbar. Saya jurusan PLB angkatan 2022 asal Sidoarjo. Boleh? Oke, makasih. Senang banget bisa kenal sama Akbar. Dan sesuatu yang spesial lagi kali ini kece people, bahwa Akbar ini adalah teman tuli. Dia mengalami hambatan di pendengaran, tapi alhamdulillah masih bisa membaca gerak bibir dan juga bisa berkomunikasi menggunakan aplikasi yang namanya adalah transkrip instan. Nah ya, transkrip instan ini singkatnya adalah aplikasi yang bisa merubah suara ke dalam bentuk teks. Nah, kalau aku sendiri kayak people ini kebalikannya. Aku menggunakan suatu aplikasi yang disebut sebagai screen reader atau pembaca layar, namanya Talkback untuk Android. Kalau di device yang lain, di iPhone misalnya, itu namanya VoiceOver. Nah, kalau yang aplikasi dipakai sama si Akbar ini untuk mengubah suara ke dalam bentuk teks, kalau aku merubah bentuk teks ke dalam bentuk suara, gitu ya. Nah, kita pasti akan membahas banyak hal seru dan menarik dengan bintang tamu kita yang satu ini dong tentunya. Kita mulai aja. Aku boleh ya tanya-tanya ya? Iya, boleh tanya. Nah, menurut informasi kamu ini kan sering banget nih bikin konten di sosial media, utamanya Instagram. Oke, jadi dulu tuh saya suka membuat konten fotografi, videografi, dan sampai ketika saya diterima di Indonesia jurusan jalur SBMPTN di Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan pendidikan luar biasa. Saya mengganti konten saya menjadi konten edukasi tentang cara berinteraksi dengan teman disabilitas. Hal ini saya lakukan untuk menekuni bidang saya di pendidikan luar biasa. Karena ketika saya membuat konten, saya juga belajar dari materi-materi yang saya berikan. Tapi bukan berarti saya membuang bakat fotografi dan videografi saya. Bakat ini akan saya jadikan bekal yang akan saya ajarkan kepada anak-anak didik saya nantinya. Karena sebelum saya menjadi seorang pendidik yang luar biasa, saya harus mempunyai bekal pengalaman-pengalaman yang banyak dan luas. Ya, agar nanti saya bisa melahirkan anak-anak yang berbakat di bidangnya masing-masing. Wah, keren. Luar biasa nih ya semangatnya. Ya, kamu bersemangat sekali. Luar biasa, keren banget. Ternyata kamu tuh anak sosmed banget. Nah, ada fans gak sih? Atau orang yang kira-kira menginspirasi gitu, yang jadi acuan kamu gitu untuk supaya kamu semakin baik, semakin berkembang gitu. Jadi ya sebenarnya itu saya tidak menyebut sebagai fans, tapi saya menganggapnya itu sebagai teman. Temennya sangat luar biasa yang selalu mendukung konten-konten saya di media sosial. Dan untuk orang yang selalu support buat build Instagram,
saya ini ya semua teman-teman saya yang mendukung konten edukasi saya itu, ketika saya membuat konten edukasi saya berpikir bahwa hal itu bermanfaat, dan alhamdulillah banyak sekali teman-teman saya yang mendukung. Jadinya saya punya banyak alasan dan kekuatan untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat. Oh, oke. Jadi teman-temanmu ya yang berperan penting dalam perjalanan pembuatan kontenmu itu teman-teman. Ya, teman-teman. Ya, semuanya banyak banget, semuanya mendukung gitu. Sekarang orang tua gimana? Nah, kalau orang tua mendukung dari segi agamis ya, atau maksudnya mendukungnya itu sangat mendukung. Oh, oke. Ada nggak sih sosok yang menjadi inspirasi kamu sampai akhirnya kamu bikin konten yang edukatif? Siapa? Yang paling berkesan itu ya Kak Rizky Aziana, dan masih banyak lagi teman-teman disabilitas yang membuat konten-konten edukasi tentang disabilitas. Sebenarnya itu ada beberapa pedoman sebelum saya membuat konten edukasi itu. Yang pertama adalah mencermati. Nah, itu kita mencari banyak referensi dari Instagram, TikTok, media-media sosial. Nah, setelah itu kita tirukan. Dari hasil referensi tadi kita meniru. Nah, lalu yang ketiga itu mengembangkan. Mengembangkan ini adalah menjadi pembeda dari konten-konten sebelumnya itu. Nah, sebenarnya pedoman ini pepatah yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu niteni, nyiroake, dan ngembangake. Pepatah ini tertulis di patung Ki Hajar Dewantara yang terletak di dalam Fakultas Ilmu Pendidikan. Gitu. Jadi saya menganut pedoman Ki Hajar Dewantara ini dalam membuat konten itu. Nah, sebagai penyandang disabilitas yang ini agak-agak nggak enak ya. Sebagai penyandang disabilitas yang bukan dari lahir, iya, bukan dari lahir. Kamu itu gimana sih caranya untuk menerima dirimu dan kondisimu? Bahkan sampai bisa bisa menginspirasi banyak orang, karena gini, karena banyak fenomena yang terjadi bahwa teman-teman yang akhirnya menjadi penyandang disabilitas karena suatu kondisi, karena suatu keadaan, itu mereka sulit sekali untuk bisa menerima diri mereka. Bahkan ada beberapa yang sampai marah sama Tuhan, melakukan percobaan suicide dan segalanya gitu loh. Oke, ini saya mau cerita dari awal ya. Jadi dulu tuh waktu kelas 6 SD saya mengalami kecelakaan. Nah, di situ saya patah tulang dan demam tinggi. Hari pertama itu patah tulang dan demam tinggi. Nah, terus itu mengakibatkan urusan saraf pendengaran. Hari pertama itu telinga kiri saya nggak dengar. Lalu hari kedua itu telinga kanan saya juga nggak dengar. Akhirnya saya dirawat di rumah sakit sekitar 3 bulanan. Nah, setelah itu saya periksa di dokter THT. Nah, setelah diperiksa saya diberi keterangan bahwa saya divonis tunarungu total. Nah, itu kata dokternya bisa sembuh asalkan rajin terapi. Nah, setelah itu saya berobat juga kemana aja dan ternyata tidak sembuh. Akhirnya saya memilih untuk menerima takdir saya sendiri. Dan ya, tidak berhenti di situ, saya juga mengembangkan dan beradaptasi dengan lingkungan saya. Dan pada akhirnya sampai di sini saya di Unesa. Agak deep talk ya, karena beneran deh, menerima takdir terburuk sebagai skenario, salah satu bagian skenario dari hidup kita tuh emang kayak kok ya susah gitu, kenapa gitu, kenapa harus saya, kenapa nggak orang lain aja, pasti akan banyak banget pertanyaan seperti itu. Tapi ada orang-orang pilihan ya, kece people, ada orang-orang pilihan yang memang ternyata sudah disiapkan dan dilahirkan untuk menerima bagian terburuk untuk hidupnya sendiri. Seperti Akbar ini yang I adore you, aku sangat kagum sama kamu inspiring sih, keren. Ya, terima kasih. Kalau ditanya kenapa bukan orang lain, ya karena mungkin Tuhan tahu bahwa kita kuat, jadinya kita diberikan cobaan yang lumayan besar. Nah, Akbar, aku masih punya satu pertanyaan lagi. Untuk menutup Break the Rules hari ini nih, kira-kira apa sih pesan kamu
kepada kece people, teman-teman kece people ya, yang lagi dealing dengan dirinya sendiri. Oke. Seburuk apapun keadaan kamu saat ini dan sesulit apapun masalah yang kamu hadapi, kamu masih punya kesempatan untuk berhasil. Saat ini adalah saat yang tepat bagimu yang sedang terpuruk oleh sebuah keadaan untuk bangkit. Seburuk apapun keadaan atau kegagalan kamu, jangan pernah menjadi seorang pengecut yang menyerah ketika sebuah bentuk kegagalan datang. Love yourself, love myself, peace. Oke, ya kece people, aku belajar banyak banget dari narasumber kita Akbar hari ini. Mahasiswa baru tapi luar biasa. Aku belajar tentang bagaimana caranya menghargai hidup, bagaimana cara kita berdamai dengan takdir terburuk dalam hidup yang kurasa bukan cuma aku, tapi kita semua di sini masih kayak, kenapa sih harus aku? Kenapa sih nggak orang lain aja? Kenapa Tuhan milihnya aku? Tapi yang bisa aku tangkap dari semua ini adalah jawabannya cuma satu. Karena Tuhan tahu kita mampu. Oke, aku Zana Marani pamit. Akbar, terima kasih hari ini ya. Terima kasih udah mau ditanya-tanya. Terima kasih udah mau cerita dan mau ngajarin aku hal-hal baru. Dan juga terima kasih buat kece people yang udah standby, setia banget dengerin kita dari awal sampai akhir. Aku Zada Marani pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Yeay.